Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Laksono dengan NIM 241354038. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Aresya dengan NIM 241354048. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Rangkaian serial Kantor. Selamat menyaksikan. Pengertian serial counter. Apa itu serial counter? Serial counter, atau lebih umum dikenal sebagai asynchronous counter, adalah salah satu jenis pencacah digital yang digunakan dalam sistem digital untuk menghitung jumlah pulsa clock yang masuk. Dinamakan serial karena pulsa clock tidak diberikan secara serempak ke semua flip-flop, melainkan diberikan hanya kepada flip-flop pertama, dan hasil keluarannya digunakan untuk memicu flip-flop berikutnya secara berurutan. Dengan kata lain, setiap flip-flop dalam rangkaian ini tidak bekerja secara bersamaan, melainkan secara berantai, mengikuti urutan dari flip-flop sebelumnya. Karena itu juga disebut triple counter, karena sinyal merambat seperti riak air dari satu flip-flop ke flip-flop berikutnya. Jenis-jenis serial counter. Yang pertama adalah up counter, yaitu menghitung secara naik dari 0, 1, 2, 3 hingga maksimum. Yang kedua adalah down counter, yaitu menghitung secara turun dari nilai maksimum ke 0. Yang ketiga atau terakhir adalah up atau down counter, yaitu menghitung naik atau turun tergantung sinyal kontrol. Contoh aplikasi serial counter. Yang pertama, penghitung detak jam digital. Yang kedua, pemilih saluran dalam perangkat multiplexer. Yang ketiga, pemindaian data dalam memori ROM. Yang keempat, pewaktuan dalam sistem otomatisasi sederhana. Yang keempat atau terakhir, counter dasar dalam sistem pembelajaran microcontroller. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari rangkaian serial counter. Di sini saya menggunakan IC 7476. Lalu di sini ada logic state, di sini ada logic probe, di sini 7 segment, di sini ada pulse atau clock, ini ada clock, di sini ada oscilloscope untuk membuktikan nanti outputnya si pulse-nya bagaimana. Baik, untuk cara kerjanya itu kita memiliki 3 flip flop di sini, 3 T flip flop. Kita ubah aja, ini kan IC 1 tuh IC A, IC B, IC C. IC A ini kita ubah namanya menjadi key 0, ini key 1, ini key 2. Nah, untuk cara kerjanya itu dari clock dari sini masuk ke key 0. Ini kan key 0 nih, masuk ke key 0. Dan key 0 ini akan berubah kondisi setiap pulsa clock. Lalu dari outputnya key 0 ini akan masuk ke inputnya key 1. Nah, sehingga key 1 ini tuh berubah setiap 2 pulsa clock. Karena tadi kan key 0 itu berubah kondisi setiap pulsa clock. Sedangkan key 1 karena setelah dari key 0, jadi dia berubah setiap 2 pulsa clock. Lalu untuk outputnya key 1 ini dia masuk ke inputnya key 2 atau IC C ini. IC yang ketiga di sini. Nah, pada saat masuk ke sini sehingga key 2 ini tuh berubah setiap 4 pulsa. Karena dari sini kan tadi berubah kondisi setiap pulsa clock, terus masuk ke sini berubah setiap 2 pulsa clock, lalu masuk lagi ke key 2 berubah setiap 4 pulsa clock. Nah, ini tuh membentuk hitungan biner dari 000, 001, 010 sampai ke 111. Kita lihat dari sini. Di sini tuh bisa dibilang juga rangkaian mod 8 karena di sini tuh memotong pada saat 8, jadi nggak sampai 8, pada saat 7 balik lagi ke 0. Kita lihat di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, balik lagi dia ke 0. Nah, tadi saya bilang ini tuh membentuk hitungan 000, 01, 010 sampai 11.
Kita lihat dari si logic probe-nya, bacanya dari arah kanan. Misalkan pada saat 0 di sini 000, pada saat 1 001 dan seterusnya sampai 111 balik lagi ke 0. Kita lihat dari sini. Ini 0 000, 1 001, 2 010, 3 011, 4 100, 5 101, 6 101, 7 11 balik lagi ke 000. Kita lihat juga di sini ada gambar pulse-nya yang tadi saya maksud untuk eh, si output key 0 ini dia berubah kondisi setiap pulsa clock. Di sini setiap pulsa clock dia berubah. Ini pulsa clock dia berubah. Lalu untuk key 1 ini dia berubah setiap 2 pulsa clock. Di sini kita lihat ini 1 pulsa clock, ini 2 pulsa clock. Dia di sini pada saat segmen negatif dia naik pada saat 2 pulsa clock dan dia turun lagi di sini setiap 2 pulsa clock. Lalu untuk key 2 di sini dia berubah setiap 4 pulsa clock. Kita lihat di sini dia berubah pada saat 4 pulsa clock nih di sini. Pada saat segmen negatif dia naik ke 1, lalu dia turun lagi pada saat sudah mencapai 4 pulsa clock, lalu naik lagi dia 4 pulsa clock dan seperti itu. Nah, itu untuk cara kerja dari rangkaian serial counter. Nah, untuk rangkaian serial counter ini memiliki kelebihan kekurangan. Untuk kelebihannya itu serial counter itu eh, memiliki kelebihan seperti rangkaian yang sederhana dan mudah dibuat. Namun ada juga kekurangannya, yaitu ada delay propagasi karena sinyal harus menunggu output flip-flop sebelumnya. Dari sini sinyal harus menunggu output dari flip-flop sebelumnya. Tadi kan mengulang nih di sini berubah sesuai kondisi pulsa clock, kondisi setiap pulsa clock. Lalu di sini berubah setiap 2 pulsa clock dan di sini berubah setiap 4 pulsa clock seperti itu. Kesimpulannya, rangkaian serial counter adalah solusi yang efektif dan efisien untuk aplikasi yang tidak membutuhkan kecepatan tinggi atau presisi sinkronisasi tinggi. Meskipun memiliki keterbatasan dari sisi kecepatan karena efek delay berantai, rangkaian ini tetap banyak digunakan dalam sistem digital dasar karena kemudahan dan kesederhanaannya. Sekian dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.